Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai kisi-kisi US Matematika kelas 11 Matematika SMK. Materi yang akan dipelajari yaitu lingkaran dan diagram pencar atau diagram skater. Untuk materi lingkaran ada unsur-unsur lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling, luas dan keliling, panjang busur dan luas juring, dan yang terakhir garis singgung. Nah, untuk unsur-unsur lingkaran di sini di dalam gambar ada beberapa keterangan. Yang pertama untuk warna biru adalah juring, yang warna kuning ini adalah tembereng, kemudian OA, OB, OC di sini adalah jari-jari, kemudian AB atau garis yang melalui titik pusat O adalah diameter. Kemudian ada busur, AC bisa disebut busur, CB bisa disebut busur, ataupun BA bisa disebut dengan busur. Kemudian tali busur adalah tali garis yang menghubungkan titik-titik pada busur. Kalau AC-nya busur, maka tali busurnya adalah AC ini ya. Nah, di dalam lingkaran. Kalau BC adalah busur, maka tali busurnya adalah yang dalam lingkaran. Terakhir adalah OD. OD adalah apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur yang tegak lurus. Selanjutnya ada sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Berarti di sini kesimpulannya sudut pusat lebih besar daripada sudut keliling. Misalkan sudut pusatnya 60, maka sudut kelilingnya 30. Oke, di sini ada soal. Perhatikan gambar di bawah ini. AOB adalah sudut pusat 120 derajat. Maka besar sudut ACB atau sudut kelilingnya. Nah, berarti di sini tinggal dibagi 2 saja ya. 120 dibagi 2. Berarti 60. Jawabannya B. Untuk nomor selanjutnya, besar AOB adalah, nah di sini AOB adalah sudut pusat, sedangkan ACB adalah sudut keliling. Berdasarkan rumus bahwa sudut AOB 3x min 10, sudut pusat adalah 2 kali dari sudut keliling, yaitu ACB, X tambah 15. Kita akan mencari X terlebih dahulu. 3x min 10 sama dengan 2x ditambah 30. Kita pindah ruas kiri, 3x min 2x sama dengan 30 ditambah 10 sama dengan 40. 3x dikurangi 2x sama dengan x, 40. Berarti kita dapat x-nya 40. Yang ditanyakan bukan x tetapi sudut AOB. Sudut AOB itu 3x min 10. Maka 3 dikali 40 dikurangi 10 atau 120 dikurangi 10 sama dengan 110. Berarti sudut pusatnya adalah 110 derajat. Materi selanjutnya adalah luas dan keliling lingkaran. Untuk rumus keliling lingkaran adalah VD atau 2 kali VR. Sedangkan untuk luas lingkaran adalah V kali R kuadrat atau V kali R kali R. Dengan V adalah 22/7 atau 3,14. 22/7 kita gunakan kalau jari-jarinya kelipatan 7. 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Kita bahas satu persatu soal berikut. Panjang jari-jari sebuah roda 25 cm. Berapakah panjang lintasan yang ditempuh? Nah, panjang lintasan di sini berarti keliling atau luas? Ya, jawabannya adalah keliling. Maka kita harus mencari keliling dari lingkaran ini. Jika roda itu berputar sebanyak 200 kali. Kalau udah dapat keliling, maka kita tinggal mengkalikannya dengan 200 karena perputarannya 200. Keliling rumusnya 2 dikali V dikali R. 2 karena di sini jari-jari 25 cm berarti pakai 3,14 dikali 25. Nah, berarti 50 dikali 3,14 sama dengan, nah kita hitung 3,14 dikali 50. 157 cm
meter. Karena 200 putaran berarti 200 keliling sama dengan 200 dikali 157 cm. 304 nolnya tambah ya, cm 31.400, atau kita nanti lihat saja di pilihan gandanya satuannya cm ataukah meter. Soal selanjutnya, luas sebuah lingkaran adalah 2464 cm persegi kelilingnya. Nah, kalau kita tahu luas berarti kita dapat mencari jari-jari. Nah, dengan rumus luas sama dengan V dikali R kuadrat. Luasnya adalah 2464. Kita asumsikan V-nya 22/7 dikali R kuadrat. Maka R kuadrat ini 2464 dibagi 22/7. Dibagi dengan pecahan sama dengan dikali dengan kebalikannya, dikali 7/22. Oke, sama dengan, nah kita bagi dulu ya ini. 2464 dibagi 22 itu 21 atau kita hitung saja ya, 2464 dibagi 22. Oh iya, 112 ya. Nah, dikali 7. Ini dalam bentuk R kuadrat atau 784. Nah, R kuadrat itu 784. Kalau R saja berarti akar 784 atau 28 cm. Yang dicari adalah keliling, berarti keliling lingkaran sama dengan 2 dikali V dikali R atau 2 dikali 20/7 dikali 28. Maka hasilnya 2 kali 2, 244 dikali 4 sama dengan 176 cm. Jawabannya C. Materi selanjutnya adalah panjang busur dan luas juring. Kita ada dua, rumus pertama sama rumus kedua. Kalau yang pertama itu yang diketahui sudut pusat dan satu jari-jari. Kalau yang kedua itu adalah dua sudut pusat dan panjang busur ataupun luas juring. Di sini ada contoh soal untuk panjang busur. Yang ditanya adalah panjang busur DC yang ini. Nah, karena di sini ada dua sudut yang diketahui, yaitu sudut AOB, kemudian sudut DOC, kemudian panjang busur AB. Nah, yang ditanyakan adalah panjang busur DC. Maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu sudut AOB dibagi sudut DOC sama dengan panjang busur AB dibagi panjang busur DC. Nah, sudut AOB adalah 35 derajat dibagi sudut DOC 140 derajat, kemudian panjang busur AB 14, kemudian ini yang ditanyakan. Nah, berarti X sama dengan 30 atau 140 kali 14 dibagi 35 sama dengan, nah ini bisa dicoret, ini dapat 35 dibagi 35 itu 4, 35 dibagi 35 1, 140 dibagi 35 4, berarti sisanya 4 dikali 14 sama dengan 56 cm. Yang ini berarti 56 cm. Selanjutnya di sini ada menghitung luas juring. Nah, diketahui ini ada satu sudut dan jari-jari, maka yang kita gunakan adalah rumus pertama, luas juring AOB ini ya, kita mencari yang diarsir ini. Maka 90 dibagi 360, 90 itu dari soal, 360 adalah rumus dikali karena ini luas lingkaran.
atau luas lingkaran itu apa? VR kuadrat. Ini bisa dicoret 1/4 dikali VR kuadrat. Nah, karena di sini R-nya itu adalah 14, maka kita gunakan 22/7 dikali 14 dikali 14. Ini 7 bersisa 2. Yang ini bersisa 2 juga. Nah, yang ini 11 ya. Berarti nanti 11 dikali 14. Nah, kita hitung 14 dikali 11 154 ya. 154 cm persegi. Satuannya cm persegi ya, karena luas. Kemudian yang di sini yang dicari luas juring AOD. Yang ini berarti ya. AOD kita ada 2 sudut 40 dan 100. Berarti yang dicari AOD ini ternyata di sini BOC-nya sudah ada 50. Nah, berarti kita pakai perbandingan, yaitu sudut AOD per sudut COB sama dengan, nah karena ini AOD berarti luas juring AOD yang ditanyakan dibagi luas juring COB. Nah, kalau sudah seperti ini, selesaikan. AOD itu sudutnya 40 dibagi 100 sama dengan 40 derajat ya. Luas AOD yang dicari COB, BOC atau COB sama saja ya, 50. Nah, berarti nanti X-nya itu 50 dikali 40 dibagi 100. Atau 2000 dibagi 100 sama dengan 20. Jawabannya A. Materi selanjutnya itu garis singgung. Untuk garis singgung sendiri ada garis singgung persekutuan dalam. Ini rumusnya ya. D kuadrat sama dengan P kuadrat min R tambah R kuadrat. Ini tambah, kalau untuk garis persekutuan luar dikurangi, di mana D ini atau L ini adalah garis singgungnya, P ini adalah pusat, jarak titik pusat 1 ke pusat 2, yang ini ya. Nah, yang ini. Kalau R tambah R yaitu adalah jari-jari 1, jari-jari 2, ini juga jari-jari 1, ini jari-jari 2. Baik garis singgung persekutuan luar maupun dalam rumusnya sama, hanya bedanya di penjumlahan atau pengurangan di R. Kita satu-satu contoh soalnya. Untuk yang pertama, kita mencari panjang garis singgung persekutuan dalam. Barusan kita sudah mengetahui bahwa rumusnya itu di sini dalam ya, berarti D kuadrat ya. Sama dengan panjang. Nah, dari PQ 30 nanti dikurangi karena dalam tambah R tambah R. D kuadrat itu ditulis P-nya 30 kuadrat dikurangi R tambah R 14 tambah 4 kuadrat sama dengan 900 dikurangi 18 kuadrat. D kuadrat sama dengan 900 dikurangi 18 kali 18 dulu ya, kita hitung. 324 sama dengan 6 7 8 kurangi 3 5. Nah, D kuadrat itu 576. Kalau D saja berarti akar dari 576 yaitu 24. Jawabannya D. Nah, yang kedua yaitu mencari garis singgung persekutuan luar. Nah, ini ya. Diketahui jari-jari 1, jari-jari 2 dan juga P-nya. Maka kita dapat mengetahui bahwa luar L kuadrat sama dengan di sini sudah ada 13 kuadrat dikurangi R kurangi R karena luar. 7 dikurangi 2 kuadrat berarti 169 dikurangi 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Itu adalah L kuadrat. Kalau L saja akar dari 144 sama dengan 12 cm. Nomor selanjutnya, nah ini yang diketahui garis singgung jari-jari berarti yang ditanyakan adalah pusatnya. Pusat. Nah, meskipun kita tidak tahu rumusnya tapi kita tahu aja yang L aja. L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi luar R dikurangi R.
L kuadrat itu 12 kuadrat sama dengan kita tidak tahu R-nya itu 11 dikurangi 2 kuadrat. Ini kuadrat ya. Oke, P kuadrat dikurangi 11 kurangi 2 berarti 9 kuadrat. Nah, berarti 144 sama dengan P kuadrat dikurangi 81. P kuadrat sama dengan 144 ditambah 81 sama dengan 225. Nah, P kuadrat 225, kalau P berarti akar dari 225 atau 15 cm. Selanjutnya materi yang kedua yaitu diagram pencar. Untuk diagram pencar itu sendiri ada bentuk diagram, variabel independen dan dependen, jenis korelasi dan bentuk tren data, interpretasi data, dan yang terakhir adalah koefisien korelasi. Nah, di sini ada 5 gambar. Kita perhatikan bahwa A itu adalah linear ya, dan ke kanannya meningkat ke linear positif. Yang B juga sama, linear positif. Yang C linear, tapi karena ke bawah dari kiri ke kanannya berarti linear negatif. Yang D ini bukan positif bukan negatif, hanya titik-titik saja di tengah, berarti tidak berbentuk, tidak berbentuk. Dan yang terakhir ini ke kanan positif tetapi melengkung, atau kita sebut dengan non-linear. Non-linear positif, atau boleh juga kita menyebutnya kurva positif. Ini adalah bentuk diagram. Selanjutnya di sini ada variabel independen dan dependen. Nah, kita lihat untuk setiap pasangan variabel berikut, berikan pendapat kalian apakah korelasi positif, negatif, atau tidak berkorelasi. Kita harus tahu dulu bahwa independen itu variabel bebas ya. Kalau dependen adalah terikat. Misalkan makanan dengan berat badan. Nah, makanan adalah independen, sedangkan berat badan adalah dependen karena makanan mempengaruhi berat badan. Untuk nomor A, bunga dan banyak pinjaman bank. Kita tahu bahwa semakin banyak bunga, semakin banyak pinjaman bank, maka bunganya semakin meningkat. Berarti ini korelasi positif. Yang kedua, tinggi badan dan IQ. Karena ini tidak berhubungan, berarti tidak berkorelasi. Kemudian tinggi badan dan ukuran sepatu. Nah, ini semakin tinggi badannya maka ukuran sepatunya semakin lebar ya. Berarti di sini korelasi positif. Terakhir, banyak pohon dan tingkat polusi. Semakin banyak pohon maka tingkat polusi sedikit. Nah, berarti ini negatif ya, korelasi negatif. Oke, selanjutnya semakin besar banyak pinjaman bank, maka semakin besar bunganya. Hal ini berarti terdapat korelasi positif antara bunga dan banyak pinjaman bank, gitu ya, betul ya. B, tidak ada hubungan antara tinggi badan dan IQ. Selanjutnya, koefisien korelasi. Nah, kita bisa melihat bahwa dari diagram pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu linear semuanya ya. Nah, yang membedakan adalah titik-titiknya mendekati garis, menyebar atau tepat pada garis, dan tidak sama sekali membentuk garis. Untuk yang mendekati garis ini semakin besar ya kekuatannya. Nah, untuk yang ini gambar 1 dan gambar 2, R-nya koefisien korelasinya itu antara 0 ini ya, antara 0 sampai 1. Ya, kalau kuat berarti 1. Nah, tapi tergantung dari menaik dan menurun. Kalau menurun negatif 1, kalau menaik seperti ini ya. Nah, ini R-nya sama dengan 1. Nah, kalau R sama dengan 0, nah berarti korelasi negatif lemah, R negatif namun mendekati 0. Ya, jadi kita kalau dari gambar ya. Kalau dari gambar misalkan gambarnya seperti ini ya, naik. Nah, tapi kita nggak tahu nih
R-nya berapa. Nah, berarti R di sini bisa jadi 0,9, 0,8, 0,7, 0,6 karena antara 0 sampai 1. Nah, kalau menurun, nah seperti ini. Ini berarti antara negatif 1 R sampai 0. Nggak tahu ini karena menurun negatif 0,9, boleh jadi negatif 0,8, negatif 0,7. Nah, tapi bukan 1 ya, karena kalau tepat 1, nah, tadi seperti ini. Tepat 1 berarti menaik, tepat ada di garis. R sama dengan tepat negatif 1 menurun, tepat di garis. Selanjutnya untuk interpretasi data, sebenarnya banyak ya soal-soal di kuisis yang kita harus mencari kesimpulannya. Kita baca dulu satu persatu. Berikut adalah diagram pencar, tentukan kesimpulannya. Di sini ada berat badan, kemudian tinggi badan. Nah, di sini semakin ke kanan, maka tinggi badannya pun semakin meningkat. Artinya kalau berat badan bertambah, maka tinggi badan pun bertambah. Nah, pernyataan yang sesuai adalah yang A. Nomor selanjutnya, hubungan antara nilai X dan Y. Nah, lihat dari gambar ini menurun, berarti negatif. Di sini hanya ini saja yang negatif. Selanjutnya, perhatikan diagram pencar diameter dan tinggi pohon di samping. Nah, kita lihat bahwa ke kanan berarti positif. Nah, berarti korelasi positif antara diameter dan tinggi pohon. Kita lihat korelasi linear. Ini positif ini ya. Sisanya tidak ya. Oke, berarti langsung saja jawabannya terdapat korelasi positif antara diameter dan tinggi pohon. Ini linear saja. Ini semakin besar diameter pohon, maka semakin besar diameter pohon semakin tinggi. Terdapat korelasi antara diameter dan tinggi pohon, semakin kecil diameter pohon semakin tinggi. Sebenarnya ini ada dua ya. Semakin besar diameter pohon pun semakin tinggi. Ya, ini ada dua jawabannya. Oke, lanjut. Korelasi negatif linear ditunjukkan oleh, linear bisa jadi ini ya. Tapi karena ini negatif, ini bukan, karena ini positif. Nah, ini yang negatif, itu jawabannya yang D. Lanjut, kalimat manakah yang menggambarkan hubungan yang ditunjukkan pada plot pencar? Saat suhu meningkat, jumlah pengunjung meningkat. Ini suhu ya. Suhunya meningkat, pengunjungnya meningkat. Kelihatan ya karena meningkat, berarti jawabannya A. Oke, ini salah. Oke, salah juga. Lanjut, menurutmu diagram manakah yang menunjukkan korelasi yang lebih kuat? Nah, tadi kata Ibu bahwa yang mendekati dengan garis, baik itu negatif ataupun positif, yang semakin dekat dengan garis itu yang semakin kuat. Nah, di sini kita gambar saja. Nah, coba yang dekat dengan garis A atau B? Nah, yang B. Lanjut. Variabel bebas dari pernyataan waktu yang diperlukan untuk berkendara sejauh 30 km dan kecepatan kendaraan. Nah, di sini bebas itu independen, artinya yang mempengaruhi. Di sini waktu dan kecepatan. Mana yang mempengaruhi? Waktu mempengaruhi kecepatan, apa kecepatan yang mempengaruhi waktu? Nah, iya, kecepatan yang mempengaruhi waktu. Semakin cepat yang kecepatannya, maka waktunya semakin sedikit. Berarti ini korelasi negatif ya. Lanjut, variabel dependen dari makanan dan berat badan. Makanan, berat badan, dependen artinya dipengaruhi. Makanan dipengaruhi berat badan atau berat badan yang dipengaruhi makanan? Ya, berarti yang dipengaruhi itu adalah berat badan. Nah, di sini berat badan. Oke, jawabannya E. Selanjutnya, contoh hubungan positif antara dua variabel, berarti korelasi positif ya. Harga barang dan jumlah barang. Kalau harga naik, jumlah barang menurun ya, salah. Jenis kelamin dan pilihan politik tidak ada hubungan sama sekali. Harga dan permintaan, harganya meningkat, permintaan menurun, salah. Tingkat pendidikan dan kinerja kerja tidak juga.
waktu belajar dan nilai ujian. Nah, biasanya waktu belajar yang lebih banyak akan nilai ujiannya pun meningkat. Jadi jawabannya yang D. Nah, mungkin cukup sekian untuk kisi-kisi matematika kelas 11. Silahkan kalian latihan lagi baik dari buku catatan, tugas maupun kuisis yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.